taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu hari, ini diceritakan oleh Huzaifah, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri sebuah jamuan makan. Kami tidak menjulurkan tangan kami sebelum Rasulullah yang memulainya. Ini adab para sahabat bersama Nabi. Jadi mereka menunggu sampai Nabi mengambil makanan. Sahabat menunggu. Tidak ada yang berani mengambil sebelum Nabi yang memulai. Adab mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba waktu itu datang seorang gadis kecil, anak kecil, seperti dia terlempar ke tempat itu, datang buru-buru dia ingin melahap makanan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkap tangannya. Anak ini mau mengambil makanan tadi tanpa membaca bismillah sebagai ditangkap oleh Nabi tangannya. Kemudian datang satu lagi A'rabi. A'rabi ini orang Arab pedalaman yang belum banyak belajar tentang adab-adab, terutama adab makan. Dia pun datang tempat itu ingin melahap makanan itu dengan rakusnya. Nabi pun kemudian menangkap tangannya satu lagi. Jadi di tangan Rasulullah ada tangan anak kecil tadi dan tangan A'rabi tadi. Artinya Nabi tidak membiarkan tangan itu menyentuh makanan sebelum dia mengikuti adab-adab itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana yastahillu ta'am alla yudhkara asmullahi ta'ala alaih. Sesungguhnya syaitan ini ingin menikmati makanan ini, makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Syaitan ingin menikmatinya, tapi tidak bisa. Karena yang hadir itu pada baca bismillah semua. Tiba-tiba syaitan punya akal, dia enggak kehabisan ide. Wa innahu jaa'a bihadhil jariyah. Maka syaitan itu mengajak anak kecil tadi untuk mengambil makanan tersebut, untuk untuk makan tanpa baca bismillah, supaya syaitan bisa masuk, bisa ikut dalam kegiatan itu melalui anak tadi yang tidak menjaga adab-adab tadi. Kemudian syaitan itu, karena tadi anak itu ditangkap tangannya oleh Nabi, tidak berhasil, dia bawa lagi Al-A'rabi tadi, melalui orang Arab pedalaman yang belum belajar adab makan, kemudian dia mencoba mengambil makanan itu tanpa membaca bismillah. Akhirnya tangannya diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, "Inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima." Sesungguhnya tangan syaitan bersama tangan anak tadi dan bersama A'rabi tadi tertangkap oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan itu ingin mencoba menghalalkan makanan itu untuk dirinya, tapi tidak berhasil. Tertangkap oleh tangan Rasulullah bersama tangan anak kecil dan tangan A'rabi tadi. Nah, jadi begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul beliau menjaga adab-adab makan dan mengajarkan umatnya bagaimana seharusnya dia makan. Dan Rasulullah tidak ingin makanan itu dinikmati sedikit pun oleh syaitan alaihi laknatullah. Karena syaitan ini musuh bebuyutan. Jadi kalau dia banyak mengikuti segala aktivitas kita, maka dia akan semakin kuat. Kuatnya syaitan itu bukan untuk keselamatan kita, tapi justru untuk mencelakakan kita. Maka ini adalah strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengalahkan syaitan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi makan bersama 6 orang sahabatnya. Ini cerita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba datang seorang A'rabi. Dia pun menyantap makanan itu dengan 2 suapan. Rasulullah kemudian sabda, "Ama innahu law samma lakafakum." Ketahuilah sesungguhnya orang ini, seandainya dia sebelum makan tadi membaca bismillah, sungguh makanan ini cukup untuk kita semua. Ini gara-gara dia datang tidak baca bismillah, makannya terbatas. Tidak kenyang, tidak mengenyangkan, tidak memberikan berkah. Akibat ada salah seorang dari mereka yang tidak membaca bismillah itu. Jadi kali ini berhasillah syaitan itu ya melalui A'rabi tadi. Nah, makanya kita pun di rumah ya tentu kita belajar adab-adab ini bukan untuk diri kita saja, tapi kita ajarkan kepada anak-anak kita, pada keluarga kita. Jangan sampai syaitan masuk ke rumah kita melalui anak kita, melalui cucu kita, melalui istri kita. Jadi semuanya harus belajar sebenarnya, belajar adab-adab ini. Sehingga semuanya bersinergi ya. Untuk membebaskan rumah kita, membebaskan makanan kita, membebaskan minuman kita dari keikutsertaan syaitan di dalamnya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan, hidangannya sudah diangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa berikut, Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah, pujian yang melimpah, pujian yang baik, pujian yang penuh dengan keberkahan. Ghaira makfiyin. Ghaira makfiyin itu artinya Allah itu bukanlah pihak yang kita tanggung. Artinya Allah itu yang memberi makan, bukan diberi makan. Allah itu tidak mengharap diberi makan oleh makhluknya. Allah itu yang memberi makan kita. Wala muwadda', Allah itu tidak pernah ditinggalkan. Kenapa Allah tidak pernah ditinggalkan? Karena kita selalu butuh sama Allah. Allah tidak butuh kita. Kita selalu butuh Allah. Tidak ada orang yang meninggalkan Allah. Karena semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mustaghnan anhu rabbuna. Dan Allah itu tidak pernah tidak diperlukan oleh hambanya. Selalu artinya selalu kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya. Dan Allah tidak memerlukan kita. Ini salah satu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah makan. Berarti Nabi setelah makan baca doa itu ya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang makan kemudian setelahnya dia membaca alhamdulillahillazi at'amani hadzal ta'am, segala puji bagi Allah yang telah memberikan padaku makanan ini, yang mengaruniakan kepadaku makanan ini, warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian dialah yang telah memberikan rezeki kepadaku dengan makanan ini tanpa ada daya, upaya dan kekuatan dariku sedikit pun. Jadi semuanya ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini isi doanya. Barang siapa membaca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang terdahulu. Nah, ini salah satu ciri makanan yang berkah. Keberkahan makan itu ketika kita mendapat ampunan. Waktu makan dapat ampunan. Itu berarti berkah. Yang pertama tadi kita makan dijauhi oleh syaitan, itu berkah. Yang kedua kita makan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu berkah. Arti keberkahan makanan itu bagaimana? Kita makan, semakin kita makan, maka semakin kita mendapatkan kekuatan dan energi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang kenyang makan kemudian dia giat beribadah kepada Allah, itu berarti makanannya berkah. Ada orang setelah makan, setelah kuat ya, bertenaga sebabkan karena makan itu, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, berarti makannya itu salah satu tanda makanannya itu tidak berkah. Jadi kita berharap makanan ini bisa menjadi kekuatan, makanan ini bisa menjadi ampunan, ya, maka makanan itu menjadi berkah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah juga menceritakan bahwasanya ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. In ishtahahu akalahu, apabila beliau selera melihat makanan itu Nabi makan. Wa in karihahu tarakahu, jika Nabi tidak selera maka Nabi meninggalkannya, artinya tidak menyentuhnya. Tapi Nabi tidak pernah mengomentari dan mencela makanan dengan komentar-komentar yang tidak baik. Ini adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya tentang lauk yang ada di rumahnya. Kata keluarganya, ma indana illa khal. Kita tidak punya makanan lain selain khal, cuka. Ada satu jenis cuka yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bih, kemudian Nabi minta dibawakan cuka itu. Kemudian Nabi makan dengan menggunakan cuka itu, makan roti tapi lalapnya itu cuka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'mal utmu al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi Nabi memuji makanan. Apa yang ada di rumahnya itulah yang terbaik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup berbesar hati dalam masalah makanan ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim,
Karena Rasulullah itu la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu ala mafqud. Yang ada itu Nabi tidak tolak, yang ada Nabi makan, yang tidak ada Nabi tidak persoalkan. Kenapa ini tidak ada? Kenapa ini tidak ada? Seharusnya ada begini begitu. Ini bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang pulang ke rumah tanya sama istri, ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Nabi mengatakan, hari ini saya puasa. Kalau ada makanan, ada ya Rasulullah, ini ada bubur, bawa kemari. Nabi makan. Jadi orang rumah pun senang. Ya, keluarga Nabi, istri Nabi pun senang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak rewel soal makanan itu. Ya, tidak mencela makanan. Apa yang ada itulah yang terbaik, sebaik-baik makanannya. Jadi sebaiknya gitu. Kalau pulang ke rumah, ini ada apa ya? Ada ikan asin. Bilang sebaik-baik makanan adalah ikan asin. Sayur apa ada? Sayur kangkung. Seenak-enak sayur adalah sayur kangkung. Puji itu makanan. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sunnah Rasulullah begitu dalam hal makanan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, hadis riwayat Muslim, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila kalian diundang, maka penuhilah undangan itu. Fa in kana sha'iman falyusalli. Jika dia berpuasa, artinya dia masih terus ingin meneruskan puasanya, falyusalli, maka hendaklah dia mendoakan orang yang mengundang itu. Wa in kana muftiran falyat'am. Dan jika dia ingin berbuka puasa, maksudnya puasa sunat ya, bukan puasa wajib. Kalau dia ingin berbuka, maka makanlah untuk menyenangkan hati orang yang mengundang. Nah, ini ceritanya puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh dibatali. Ini konteksnya bukan Ramadan saja. Puasa wajib bukan puasa Ramadan saja. Bisa jadi kita mungkin puasa nazar. Kan wajib. Kemudian puasa apa lagi? Puasa kafarah. Wajib ya. Atau puasa qadha. Wajib. Jadi kalau kita sudah memulai yang wajib, itu tidak boleh dibatalkan. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amal kalian. Puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa sunat, setiap kita itu berkuasa atas puasanya. Seperti raja. Ya, terserah raja mau ngapain. Mau lanjutkan puasa silakan, mau dibatalkan juga tidak ada masalah. Ya, seperti dalam konteks ini, kalau diundang untuk makan, entah walimah ataupun apa gitu, ketika kita ingin membatalkan puasa, kita ingin berbuka, silakan berbuka dan kita makan untuk menyenangkan hati orang yang mengundang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Mas'ud Al-Badri ya, pernah meriwayatkan, beliau mengatakan suatu hari seseorang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jamuan makanan. Ya, dia siapkan makanan itu untuk 5 orang. Jadi, Nabi merupakan salah satunya. Ya. Ketika Nabi datang ke undangan itu, salah seorang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ikut pergi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia tidak diundang. Ketika sampai di rumah orang yang mengundang itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna haza tabi'ana. Orang ini mengikuti kami. Fa in syi'ta an ta'zana lahu, fa in syi'ta raja'. Jika Anda bersedia, maka kamu boleh mengizinkan dia untuk masuk dan makan bersama. Tapi jika kamu mau, boleh ditolak dan orang ini pun akan pulang. Kemudian orang yang mengundang tadi, tuan rumah tadi mengatakan, bal azanu lahu ya Rasulullah. Kami mengizinkan dia untuk masuk dan makan bersama kita. Ya, ini diantara ya, adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi berikan pilihan itu kepada tuan rumah yang mengundang. Jadi Nabi tidak menggunakan kenabiannya untuk mengatakan dia harus masuk dan harus diterima karena ini adalah asisten saya atau apa. Karena dia tidak diundang. Nabi berikan pilihan kepada tuan rumah. Kalau tuan rumah tidak senang, dia boleh tidak mengizinkan orang tersebut masuk dan makan bersama orang-orang yang diundang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga adab-adab sampai ke situ. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu,
Dia meriwayatkan ada seseorang ketika itu makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang tadi, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kanan. Orang yang disuruh tadi mengatakan, "La astati," aku tidak bisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu tidak akan pernah bisa." Ternyata orang yang dilarang oleh Nabi makan dengan tangan kiri ini, ketika dilarang, dia mengatakan tidak bisa bukan karena memang tidak mampu, karena cacat atau apa, tidak. Tapi karena kesombongan. Ma mana'ahu illal kibr. Karena kesombongan, keangkuhannya, keegoannya. Dia tidak mau diatur-atur oleh Nabi SAW. Padahal Nabi tidak mengajak kecuali kepada kebaikan. Jadi ada kesombongan di hati dia untuk menyalahi perintah Nabi SAW. Akhirnya Nabi mengatakan, "La stata'ta," kamu tidak akan pernah bisa mengangkat tangan itu. Akhirnya apa? Tangan itu dia bisa lagi terangkat. Lumpuh seketika dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengingat waktu kita yang terbatas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.